Selamat malam untuk Bu Nahul dan selamat malam untuk teman-teman. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tokoh lulusan matematika yang sukses di dunia nyata. Sebelum itu, saya ingin teman-teman untuk menonton video ini terlebih dahulu. Oke, jadi video tersebut bukan sekedar trailer, tapi merupakan dokumentasi dari John Nash. John Nash ini bukan hanya karakter utama di film A Beautiful Mind, tapi dia itu adalah tokoh dunia yang berperan penting dalam geometri diferensial dan persamaan diferensial parsial. Tapi sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi, kita ingin lebih tahu nih John Nash ini kelahiran Bapak dan di mana. John Nash sendiri dilahirkan di Bluefield, West Virginia pada tanggal 13 Juni 1928. Dari kecil dia dikenal menyendiri dan juga suka membaca, sehingga di umurnya yang ke-14 tahun dia membaca satu buku yang namanya The Man of Mathematics. Itu menunjukkan ketertarikannya terhadap matematika, sehingga di umurnya yang ke-14 dia sudah mulai tertarik pada matematika, sehingga di tahun yang 1945 sampai 1948 dia berkuliah dengan jurusan matematika di Carnegie Institute of Technology. Dalam institut ini dia sudah mengambil gelar sarjana 1 dan sarjana 2 hanya dalam waktu 3 tahun. Hal ini nampak kalau dia adalah jenius di bidang matematika. Selanjutnya itu setelah lulus dari S2-nya, dia melanjutkan kedoktorannya di Universitas Princeton dari tahun 1948 sampai 1950 dengan jurusan yang sama. Kemudian dilanjutkan kembali setelah dia lulus, dia mengembangkan karirnya di MIT, di mana di masa itu MIT itu lumayan terkenal dan susah untuk masuk karena mereka berperan penting dalam kemiliteran. Di MIT ini dia juga sebagai pengajar dan peneliti, dia bertemu dengan kekasihnya, yaitu alias mahasiswi di MIT ini, yaitu yang bernama Alicia. Nah, ketika tahun sekitaran 1959, yaitu ternyata didiagnosis terkena penyakit skizofrenia. Ini penyakit apa? Itu adalah penyakit ketika dia sudah tidak bisa membedakan lagi mana intuisi matematika dan mana delusi yang mengganggu pemikirannya, sehingga dia seringkali keliling malam-malam di wilayah MIT, sehingga dia mendapatkan julukan The Phantom of Fine Hall, di mana Fine Hall itu adalah ruangan matematika dan The Phantom itu adalah hantu. Dengan kata lain, hantu matematika, karena dia juga suka menulis rumus-rumus yang misterius di papan tulis Fine Hall di sana. Namun meskipun dalam masa yang kelam ini, kekasihnya Alicia tetap tidak meninggalkannya dan terus mendukungnya, hingga pada suatu waktu dia mulai mengabaikan perasaan delusi dan juga mulai bisa mengatur bagaimana pemikiran yang harusnya dia jalankan, sehingga dia bisa memecahkan masalah-masalah yang rumit di masa itu dan mendapatkan hadiah Nobel atas prestasinya.
Kenapa dia bisa mendapatkannya? Karena yang pertama, dia mematahkan teori ekonomi klasik, yang dimana dari ekonomi klasik ini awalnya itu dari Adam Smith itu berasumsi bahwa hasil terbaik bagi kelompok akan tercapai jika setiap individunya hanya mengejar keuntungan pribadinya masing-masing. Tapi dari John Nash itu membuktikan bahwa hasil terbaik itu hanya bisa dicapai jika setiap pemain atau setiap individu yang terlibat menghitungkan langkah awal sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan teorema titik tetap Brouwer. Selanjutnya dia juga mengubah permainan menjadi sains. Ini bagaimana konsepnya? Konsepnya itu seperti ketika ada dua tahanan, jika kalau dua-duanya saling diam ketika diinterogasi, mereka bisa saja mendapatkan hukuman yang lebih kecil. Tapi jika ada salah satu yang berkhianat, bisa jadi hukuman mereka berdua itu lebih menjatuhkan lagi. Jadi dari teori yang disampaikan oleh John Nash itu tuh lebih memberikan kita validasi mengenai mengapa adanya kerjasama ataupun pengkhianatan dalam sebuah sistem. Selain itu, dalam matematika murni, John Nash sangat berperan dalam penakluk persamaan diferensial parsial. Melalui teori ini itu ditanamkan bahwa sesuatu yang rumit itu belum tentu tidak bisa kita jabarkan atau prediksikan. Contohnya seperti prediksi cuaca, suhu, ataupun yang manusia bilang sebagai firasat. Hal ini tuh dipecahkan oleh John Nash menggunakan rumus-rumus yang rumit, namun dia mendapatkan hadiah Nobel atas prestasinya ini. Oke. Selanjutnya, salah satu quotes dari John Nash itu yaitu if it's only in the mysterious equation of love that any logical reasons can be found. Jika teman-teman menonton filmnya yaitu A Beautiful Mind, selain dia yang memecahkan misteri bersama dengan matematika, dia juga mendapatkan arti cinta. Jadi persamaan cinta yang kadang tidak logis itu justru memberikan makna yang masuk akal. Hal itu berakhir ketika John Nash dan istrinya meninggal dikarenakan adanya kecelakaan pada tanggal 23 Mei 2015, namun mereka tetap setia bersama. Selain itu, dari John Nash sendiri juga kita bisa melihat bahwa penyakit ataupun kepusingan yang selalu kita alami dalam matematika bukan menjadi suatu hambatan, tapi bisa menjadi sesuatu yang mengepus kita ataupun membuat kita lebih mengerti lagi masalah apa yang kita alami dan bagaimana cara kita melakukannya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.